Nduk, nduk, bangun. Nduk, bangun, Nduk. Bangun. Ada apa, Bu? Malam ini Rabu Kliwon. Apa masih sempat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Lakon Story. Cerita ini berjudul Roro Kembang Sore. Kisah ini menceritakan seorang suami yang melakukan pesugihan dengan melakukan hubungan badan dengan makhluk halus. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita bahas. Oh ya, untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Karena sensasi mendengar dan membaca itu berbeda. Jadi buat yang lebih suka membaca, silahkan langsung cus ke sumber ceritanya ya. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Roro Kembang Sore, pesugihan seks dari Tulung Agung. Nduk, nduk, bangun. Ucap Marni malam itu berbisik lirih tepat di telinga Laras yang saat itu sudah tertidur pulas. Namun sayangnya, karena Laras yang tak kunjung bangun dari tidurnya, dengan kebingungan Marni pun seketika menggoyang-goyangkan tubuh Laras. Karena dia pun tahu, malam itu waktu sudah mendekati pukul 23 malam. Nduk, bangun Nduk, bangun. Imbuh Marni dengan tangannya yang mulai menggoyang-goyangkan tubuh Laras. Hingga akhirnya, karena goyangan tangan Marni, Laras pun bangun dengan matanya yang seketika melirik ke arah jam dinding rumahnya. Ada apa, Bu? Tanya Laras sambil sesekali mengucek matanya. Malam ini Rabu Kliwon, sahut Marni singkat. Mendengar hal itu dengan raut wajah terkejut, Laras seketika bergegas bangun dari tidurnya dan mulai mengikat jempol kakinya sambil bertanya kepada ibunya. Apa masih sempat, Bu? Tanya Laras kebingungan. Tanpa menjawab ucapan Laras, dengan tangan Marni mengarahkan Laras untuk turun dari ranjangnya dan mulai berbaring di lantai kamar rumahnya. Di situ tanpa membantah arahan orang tuanya, Laras pun seketika ikut berbaring di atas lantai kamar bersama Marni dengan saling bertatap muka. Sambil tersenyum pelan, saat itu Marni mengelus rambut Laras, seraya memberi tanda jika semuanya akan tetap baik-baik saja. Berbeda dengan Laras, malam itu dia benar-benar terlihat sangat ketakutan. Dengan seluruh tubuhnya mulai bergetar dan air matanya yang mulai menetes perlahan. Bu, aku takut, bisik Laras sambil memeluk ibunya tersebut. Diam ya, Nduk, semuanya pasti akan baik-baik saja, jawab Marni menenangkan. Namun anehnya, belum lama mereka berbaring, tiba-tiba mereka mendengar suara pintu rumah yang dibuka oleh seseorang. Dan tidak hanya itu, setelah suara pintu terbuka, terdengar suara langkah kaki yang berjalan cepat mendekat ke arah kamar. Yang setelah sampai di kamar, ternyata malam itu adalah Santoso, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah suami Marni dan ayah dari Laras. Melihat istri dan anaknya yang sudah dalam keadaan berbaring di atas lantai kamar, Santoso seketika tersenyum. Dia sedikit mengangguk sambil telunjuknya yang ditempelkan di bibir, seraya memberi tanda agar istri dan anaknya tersebut tidak mengeluarkan suara. Bukannya menemani, malam itu Santoso malah berjalan ke arah almari kamar dan mengambil kain jari. Lalu dengan tidak sedikit pun berbicara, malam itu Santoso kembali keluar dan kembali menutup pintu kamar tidur tersebut. Disitulah, hanya beberapa saat setelah pintu kamar sudah ditutup oleh Santoso,
Dari arah dalam kamar, Marni dan Laras mendengar suara loncatan yang terdengar dengan jelas dan sesekali menggetarkan. Black, black, black. Tidak hanya suara loncatan, Marni dan Laras juga mencium aroma bunga sedap malam dan aroma parfum serimpi yang mereka pun tahu. Parfum serimpi adalah parfum yang khusus digunakan untuk orang yang baru saja mati, alias mayat. Di situ, Laras ketika menangis. Dia ketakutan sambil tetap menatap wajah Marni. Karena Marni yang sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Laras, Marni pun kembali menenangkan Laras. Sing kuat yondo, ojo wedi, bapakmu kudu pocong. Artinya, yang kuat ya nak, jangan takut, ayahmu bukan pocong, ucap Marni lirih. Mendengar hal itu, Laras hanya diam. Dia terus menangis sambil menatap wajah Marni yang terlihat juga sedang berusaha menutupi rasa ketakutannya. Puncaknya, beberapa saat setelah mereka mendengar suara loncatan tersebut, suhu di dalam kamar yang sebelumnya panas, waktu itu perlahan mulai dingin. Aroma serimpi yang sebelumnya tercium kuat, waktu itu perlahan juga mulai menghilang. Karena dirasa sudah aman, akhirnya Marni mengajak Laras untuk kembali tidur di atas ranjang tempat tidurnya. Sudah ya nak, sekarang kamu bisa kembali tidur panjang. Jangan lupa, besok bangun pagi bantu ibu masak, ucap Marni pelan, lalu dia meninggalkan Laras di dalam kamarnya sendirian. Setelah kepergian Marni, Laras tentu saja tidak bisa dengan mudah kembali memejamkan mata. Perasaannya kacau, rasa khawatir, takut dan gelisah. Saat itu seolah bercampur menjadi satu karena dia pun tahu. Sebelumnya dia benar-benar mendengar suara loncatan pocong di dalam rumah yang dia tempati. Ini sudah yang ke-7 kali aku mendengar suara loncatan dan aroma mayat. Ada apa ya sebenarnya? Pikir Laras dengan terus menatap ke arah jam dinding yang waktu itu terus saja berputar perlahan. Keesokan harinya, Laras yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu terbangun karena dia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Dan tidak hanya nyeri, dia juga merasakan gatal di bagian punggung dan pangkal paha yang terasa sangat mengganggunya. Dengan terus menggaruknya, Laras pun bangun dan berjalan pelan ke arah dapur rumah yang pagi itu sudah terlihat Marni yang lebih dulu bangun dari tidurnya. Selamat pagi, Nduk, ucap Marni pelan. Pagi, Bu. Badanku memar semua dan gatal, Bu, jawab Laras singkat. Tahan dulu, nanti juga sembuh. Biasakan dirimu. Setiap selesai malam kliwon, kamu akan selalu merasakan hal itu, imbuh Marni menjelaskan. Di situ Laras tentu saja seketika terdiam. Dia enggan melanjutkan obrolan karena tidak hanya sekali. Dia sudah berulang kali mengeluhkan hal itu kepada ibunya. Namun dengan santai, ibunya selalu berkata demikian. Sudah, sekarang bantu ibu masak. Nanti malam kita selamatan, sahut Marni singkat. Mendengar hal itu, Laras pun akhirnya membantu ibunya memasak dengan sesekali menanyakan keberadaan bapaknya. Bapak di mana, Bu? Tanya Laras polos. Bapakmu banyak kerjaan, Duk. Sekarang sudah mulai sibuk banget, jawab Marni dengan tangannya yang terlihat mempersiapkan berbagai bumbu masakan yang ada. Bisnis bapak sekarang ramai banget ya, Bu. Kok sudah mulai jarang di rumah? Imbuh Laras. Mendengar hal itu, Marni hanya diam. Dia tersenyum pelan seraya memberi tanda jika Laras sebaiknya tidak banyak tanya. Di situ dengan memahami maksud ibunya, Laras seketika diam. Dia kembali membantu ibunya memasak yang akhirnya, tepat pukul 18 malam, semua masakan persiapan selamatan tersebut akhirnya selesai. Tepat selesai sholat Isya, Marni terlihat mulai mengantar masakannya tersebut ke rumah para tetangga yang tinggal di sekitar rumah Marni. Tidak sendirian. Malam itu Laras juga ditugaskan untuk membantu mengantarkan, mengingat jumlah makanan tersebut cukup banyak. Disitulah
ketika Laras mengantar makanannya ke rumah Pak Rohman, yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu tetangganya. Untuk pertama kalinya Laras akhirnya mendengar perkataan tentang keluarganya yang cukup mengguncang pikirannya. "Oh, Mbak Laras, selamatan apa ini?" ucap Pak Rohman dengan tangannya yang menerima makanan tersebut. Pak, ucap Laras kebingungan karena pada dasarnya Laras juga tidak mengetahui tujuan selamatan tersebut. Melihat Laras kebingungan, Pak Rohman tersenyum. Dia lebih mendekatkan dirinya ke tubuh Laras dengan mengucapkan perkataan, "Ini namanya selamatan kliwonan. Keluargamu setiap kliwon harus selamatan kalau mereka ingin kamu tetap aman," ucap Pak Rohman pelan. Dengan seketika dia menutup kembali pintu rumahnya. Mendengar hal itu, Laras terkejut. Matanya terbelalak karena di usianya yang sudah menginjak 25 tahun, baru pertama kali ini Laras mendengar perkataan aneh dari tetangganya tersebut. Singkat cerita, dengan tidak memperdulikan hal itu, Laras pun kembali pulang ke rumahnya dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Apa ya maksud dari Pak Rohman? Kok aneh gitu? Pikir Laras dengan dia yang sesekali kembali menoleh ke arah rumahnya. Santoso yang seharian tidak ada di rumah, malam itu akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Santoso mengajak ngobrol Marni dan Laras, yang sepertinya dia ingin mengajak mereka bekerja. "Laras, daripada kamu nganggur dan gak kunjung menikah, mending mulai besok kamu bantu bapak bekerja ya," ucap Santoso memulai obrolan. "Bantu apa, Pak? Kalau aku bisa, aku sih mau-mau aja. Bosen aku di rumah terus," sahut Laras sopan. "Jadi begini, toko bangunan bapak mau buka cabang di luar desa. Daripada bapak bayar orang, kan mending kamu saja yang bantu mengelola. Nanti kamu kuajari cara laporan pembukuannya," terang Santoso sambil mulai menyalakan rokok yang sedari tadi terlihat ada di mejanya. Mendengar hal itu, Marni nampak kaget. Dia terkejut karena rencana pembukaan cabang toko bangunan milik suaminya tersebut belum dibicarakan dengannya. "Loh, kamu jadi buka cabang, Mas? Buka cabang itu butuh uang banyak loh. Apa kamu punya uang?" tanya Marni menambahkan. "Sudah, jangan mikir uang. Kalau aku bilang mau buka cabang, ya berarti uang itu ada. Kamu mending tetap di rumah. Fokus lakukan apa yang aku perintahkan saja. Jangan sampai kelewatan selamatan kliwonan, among mayat dan sesajen rutinnya," sahut Santoso jelas. Sebelumnya, Laras dan Marni memang sempat menanyakan maksud dari perintah Santoso untuk melakukan hal-hal aneh tersebut. Mereka sempat mencurigai jika Santoso ini melakukan hal menyimpang atau bisa dikatakan bersekutu dengan setan. Namun anehnya, setiap mereka bertanya maksud dan tujuannya. Dengan santai Santoso menjelaskan jika selamatan kliwonan, among mayat dan sesajen rutin adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur keluarga Santoso itu sendiri. "Kalian jangan mikir aneh-aneh ya. Semua yang aku perintahkan tersebut demi kebaikan kalian dan semua itu sudah menjadi tradisi keluargaku. Kamu tahu kan, Dek, kalau dulu bapakku ini paranormal. Jadi, kalau kita nggak mengikuti tradisi itu, aku khawatir bisa terjadi hal yang tidak diinginkan." Kurang lebih seperti itulah penjelasan Santoso. Setiap istri dan anaknya bertanya tentang maksud dan tujuan semua selamatan tersebut. Tidak hanya itu, sosok pocong yang setiap kliwon datang tersebut juga dijelaskan sebagai bentuk perewangan yang akan selalu terus berkunjung ke rumahnya. Sebenarnya, penjelasan dari Santoso ini sedikit tidak masuk akal. Karena setahu Marni, orang tua Santoso dulunya adalah orang yang cukup religius. Namun lagi-lagi,
Karena Santoso dikenal sebagai orang yang cukup galak dan tegas, akhirnya seringkali Marni memilih untuk diam demi menghindari perdebatan dengan suaminya tersebut. Singkat cerita, akhirnya hari-hari pun berlalu begitu saja. Tepat 7 hari setelah mereka mengobrol tersebut, saat itu cabang toko bangunan Santoso kini sudah beroperasi di daerah luar desa. Toko bangunan baru tersebut nampak lebih besar dengan diberi nama Santoso II. Hal itu tidak sedikit membuat warga geleng-geleng dengan pesatnya bisnis Santoso, karena hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, Santoso mampu membuat 2 cabang toko dengan bangunan yang sangat besar bentuknya. Di sisi lain, semua warga desa pun tahu jika sebelumnya Santoso adalah keluarga pas-pasan yang bisnisnya gulung tikar karena tertipu oleh karyawannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akhirnya membuat warga terus saja berspekulasi ke sana kemari tentang kemajuan bisnis Santoso. Banyak yang menduga jika bisnis Santoso ini berjalan dengan cara tidak wajar. Ada yang menduga Santoso ada bisnis gelap sampingnya, dan tidak sedikit warga yang menganggap jika Santoso melakukan praktek pesugihan. Tentu saja anggapan-anggapan seperti itulah yang simpang siur terdengar di masyarakat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menanyakan langsung kepada Santoso. Sejak toko baru dibuka, saat itu Laraslah yang mengelolanya. Di situ nampak Santoso langsung merekrut 8 karyawan secara langsung. Ditambah Galuh yang notabene-nya adalah teman kecil Santoso, saat itu juga dipekerjakan sebagai supir pribadi dari Santoso. Hal itu dikarenakan sejak toko semakin besar dan bisnis semakin lancar, Santoso terlihat semakin sibuk di luar. Entah apa yang dia lakukan, bukannya ikut membantu dalam mengawasi operasional toko, Santoso ini malah sering sekali keluar kota. Dan disitulah akhirnya Galuh menjadi orang pertama yang mulai melihat keanehan yang ada di dalam tingkah Santoso. Tidak setengah-setengah, Galuh saat itu akhirnya benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh Santoso di balik kesuksesan yang terbilang sangat cepat tersebut. Sore itu, baru saja Galuh selesai mencuci mobil Santoso, tiba-tiba dia diajak untuk pergi ke salah satu daerah yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Mendengar hal itu, Galuh sedikit terkejut karena dia pun tahu waktu saat itu sudah sore hari. Dan lagi-lagi, tanpa membantah perintah dari Santoso, saat itu Galuh pun mulai menyalakan kendaraannya dan mereka pun akhirnya berangkat. Sepanjang perjalanan, tentu saja Galuh ini mengobrol ke sana kemari dengan Santoso karena meski mereka bos dan karyawan, jarak antara mereka sepertinya tidak begitu jauh. Mengingat mereka pada dasarnya adalah teman bermain. Ngapain ini ke Tulungagung? Jauh banget. Kenapa sih kamu gak berangkat pagi tadi saja? Ucap Galuh memulai obrolan di dalam mobilnya. Udah, kamu nurut saja. Nanti kamu tahu sendiri. Kita bakal enak-enakan loh. Ucap Santoso sambil tersenyum. Wah, gila kau. Mbak Marni udah cantik banget kayak gitu, kamu masih saja main perempuan. Emang ya, kebiasaan dari lahir gak bisa hilang. Sahut Galuh menjelaskan. Kamu gak ngerti apa-apa, nurut saja wes lah. Ucap Santoso menambahkan. Kalau kamu mau main perempuan, kenapa kita jauh-jauh ke Tulungagung? Kan di kota ini banyak, lebih cantik lagi. Heran. Kau ini ada-ada saja. Keluh Galuh kesal karena dia menganggap jika dirinya akan diajak pergi ke tempat prostitusi. Namun sayangnya, perasaan Galuh yang sebelumnya baik-baik saja, saat itu seketika terkejut karena setelah sampai di daerah Tulungagung, bukannya sebuah tempat prostitusi. Yang didatangi Santoso saat itu adalah pemakaman umum. Melihat hal itu, Galuh seketika terkejut. Dia terheran-heran dengan tingkah Santoso yang sudah dibilang semakin aneh saja. Waduh, kamu memang stres. Kamu mau berhubungan badan di kuburan? Apa nggak takut?
Kalau gencet gimana? Ucap Galuh kencang. Sudah, kalau kamu mau, biar ku carikan perempuan. Kalau nggak mau, tunggu saja di mobil, sahut Santoso jelas. Enggak ah, kayak nggak ada tempat lain saja. Gila kamu ini lama-lama, imbuh Galuh berulang-ulang. Di situ dengan melihat Santoso keluar dari mobilnya, dengan mata kepalanya sendiri. Santoso nampak ditunggu oleh wanita muda yang terlihat sudah berdandan dengan cukup rapi. Namun bukannya terlihat seperti wanita malam. Dandanan wanita yang menunggu Santoso tersebut seperti seorang sinden Jawa dengan balutan kebaya hijau yang terlihat cukup anggun dan menawan. Dengan terus memperhatikan semua itu, Galuh pun akhirnya memutuskan untuk diam dengan terus bertahan di dalam mobil yang berada di area luar komplek pemakaman tersebut. Maaf, sudah menunggu lama, ucap Santoso terdengar pelan. Lalu mereka pun berjalan perlahan masuk ke dalam area komplek pemakaman. 3 jam kemudian, karena Santoso yang tidak kunjung kembali, Galuh yang sudah lama menunggu, akhirnya bosan juga. Malam itu dia memutuskan untuk turun dari mobilnya, lalu berjalan pelan di sekitar komplek pemakaman tersebut. Di situ, belum lama Galuh mondar-mandir. Dia dikejutkan dengan kakek-kakek tua, yang sepertinya dia adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas, saudara Pak Santoso ya, ucap kakek-kakek tersebut. Mendengar hal itu, Galuh seketika terkejut. Dia terheran-heran dengan kakek tersebut. Kok bisa-bisanya sudah mengenal Santoso? Buset, Santoso ini sepertinya sudah sering banget ya kesini. Kakek ini sampai kenal loh, pikir Galuh. Lalu dengan tersenyum dia mengangguk di depan kakek tersebut. Oh alah iya, tumben biasanya berangkat sendiri, sekarang kok ngajak temannya. Ya sudah, mari mas, ucap kakek tersebut. Lalu dia pun pergi meninggalkan Galuh. Di situ karena pikiran Galuh tidak enak, akhirnya Galuh memutuskan untuk menyusul masuk ke dalam komplek pemakaman. Karena dia mulai curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Santoso. Aku kok curiga ya, kalau Santoso benar-benar niat mau main perempuan saja. Ngapain ke kuburan? Kan di pusat kota banyak, pikir Galuh. Lalu dia pun mulai berjalan masuk ke dalam area pemakaman. Sesampainya Galuh di salah satu samping bangunan rumah kecil di ujung pemakaman, Galuh saat itu terkejut bukan main, karena perlahan dia mendengar suara desahan yang setelah didengar dengan lebih teliti lagi. Suara desahan tersebut seperti suara desahan Santoso. Aduh, beneran Santoso melakukan hal itu di tengah-tengah kuburan seperti ini, pikir Galuh dengan mempercepat langkah kakinya ke arah rumah kecil tersebut. Dan betapa terkejutnya Galuh ketika dia sampai tepat di samping rumah kecil itu. Dia benar-benar mendengar suara Santoso sedang berhubungan badan dengan seorang wanita. Karena rasa penasaran, akhirnya Galuh pun mengintip ke arah dalam melalui celah-celah lubang dinding yang ternyata setelah dilihat, Galuh seketika tercengang. Dengan mata kepalanya sendiri, Galuh melihat wanita yang sedang berhubungan badan dengan Santoso tersebut. Benar-benar sangat cantik. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, bibirnya tipis dan rambutnya lurus panjang sepinggang. Dengan bertelanjang bulat, mereka benar-benar bersetubuh layaknya suami istri. Dengan sesekali suara desahan yang terdengar menggairahkan. Karena pikiran yang tidak enak, Galuh pun memutuskan untuk berhenti mengintip. Lalu dia hendak kembali ke mobilnya. Disitulah ketika dia baru saja memalingkan tubuhnya, Galuh tiba-tiba merasakan jika di area kuburan tersebut terasa cukup banyak sekali orang. Padahal nyatanya dengan mata kepalanya sendiri, Galuh tidak melihat apapun selain pepohonan dan kesunyian. Dirasa semakin membahayakan. Galuh pun akhirnya berlari kembali ke mobil dengan pikirannya yang mulai curiga dengan tingkah Santoso tersebut. Puncaknya tepat pukul 22.30 malam. Santoso pun terlihat mulai kembali ke dalam mobil dengan raut wajah yang lebih segar dari sebelumnya dan tanpa sedikit pun berbicara.
Akhirnya Galuh kembali mengemudikan mobilnya. Dengan saat itu dia lebih diam daripada sebelumnya. Sepanjang perjalanan pulang, Santoso beberapa kali mengajak Galuh bercanda. Namun di situ Galuh seolah sudah kehilangan moodnya dan memilih untuk berbicara seperlunya saja. "Kamu kenapa? Kok jadi pendiam gini? Habis lihat setan ya tadi di kuburan?" goda Santoso sambil sesekali dia tertawa. "Enggak, aku cuma ngantuk aja. Capek," ucap Galuh mengalihkan pembicaraan. Singkat cerita, sekitar pukul 1.15 dini hari, mereka pun sampai di rumah Santoso. Namun anehnya, bukannya tidur di rumah, Santoso waktu itu memilih untuk tidur di toko cabang barunya yang ada di luar desa tersebut. "Aku mau tidur di dalam toko baruku, biar laris. Aku mau berdoa di dalamnya. Lagian kan itu toko baru. Takut nanti ada maling atau apa," ucap Santoso yang terlihat hanya beralasan saja. Karena saat itu Galuh mencium aroma bunga melati yang sepertinya sedang ada di dalam tas Santoso. Tingkah Santoso ini lama-lama kok makin aneh ya. Jangan-jangan dia pesugihan. Dia malam ini kan tidur di toko. Mungkin dia mau ritual. Kok nggak kasihan sih dia sama anak dan istrinya, pikir Galuh. Lalu dia pun kembali pulang ke rumahnya sendiri. Berbeda dengan Marni dan Laras, malam itu Marli terlihat tidak bisa tidur karena suhu di dalam rumahnya terasa lebih panas daripada biasanya. Begitu juga dengan Laras. Meski dengan tertidur, sesekali dia terlihat menggaruk-garuk tubuhnya karena penyakit gatal yang memang perlahan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena dirasa sudah tidak tahan lagi, seringkali Laras terdengar keluar dari kamar tidurnya untuk mencari salep agar rasa gatalnya sedikit lebih mereda. Mendengar putrinya belum bisa tidur, Marni waktu itu keluar dari kamar tidurnya, lalu membantu Laras menggaruk punggungnya yang malam itu terlihat sudah semakin parah saja. Dan tidak hanya bercak merah merona, di bagian punggung Laras juga nampak tumbuh bulu yang lebih panjang dari orang-orang pada umumnya. "Bu, aku nggak tahan kalau setiap malam seperti ini. Gatel banget," ucap Laras kesakitan. "Iya nak, ibu ngerti. Tapi mau bagaimana lagi? Kita sudah bolak-balik loh ke rumah sakit. Tapi nggak ada hasilnya," ucap Marni. "Bapak kemana sih? Setiap malam jarang tidur di rumah. Kalau siang keluar terus, jarang bantu aku di toko. Maunya apa sih bapak ini, Bu?" keluh Laras karena setiap dia kesakitan, dia tidak pernah melihat ada Santoso menemaninya. "Sudah, kamu yang sabar ya. Gak boleh berpikir macam-macam," ucap Marni yang terus menenangkan anak satu-satunya tersebut. Namun anehnya, belum lama mereka bercengkrama. Malam itu pandangan mata Marni teralihkan dengan adanya perempuan memakai kebaya yang terlihat sedang warawiri di depan rumahnya. Hal itu bisa dilihat jelas dari arah dalam rumah, karena di pandangan Marni, orang memakai kebaya memang terlihat memiliki khas tersendiri. "Siapa itu Yando? Kok sepertinya ada perempuan berkebaya di depan rumah kita," ucap Marni. Dan dengan tidak menjawab ucapan orang tuanya, malam itu Laras perlahan mulai berjalan ke arah pintu utama rumahnya dengan matanya yang sedikit disipitkan, karena sepertinya dia melihat apa yang sedang ibunya lihat tersebut. "Wah, iya ada perempuan berkebaya di depan rumah. Ngapain ya jam segini kok warawiri di depan rumah orang?" pikir Laras. Dan tanpa menunggu ibunya mendekat, Laras pun seketika membuka pintu utama rumahnya, lalu menyapa perempuan paruh baya tersebut. "Mau cari siapa ya, Bu?" ucap Laras kencang. Mendengar hal itu, perempuan berkebaya yang sebelumnya mondar-mandir tersebut seketika terlihat berhenti. Dia menoleh ke arah Laras dengan senyum yang cukup mengerikan. Dan tidak hanya tersenyum mengerikan, perempuan tersebut nampak berkata dengan sangat perlahan,
Loh, anakku sudah besar. Mendengar hal itu, Laras terlihat bingung. Dia sesekali menoleh Marni yang saat itu masih beberapa langkah ada di belakangnya. Ibu siapa ya? Ibu mau cari siapa? Imbuh Laras bertanya kepada perempuan paruh baya tersebut. Di situ tanpa menjawab pertanyaan Laras, perempuan berkebaya tersebut tetap terlihat tersenyum dengan sesekali melirik kejam ke arah Marni. Melihat tingkah aneh perempuan berkebaya tersebut, Marni langsung mengajak Laras untuk masuk kembali ke dalam rumah. Laras, ayo masuk saja. Jangan hiraukan, itu orang aneh. Ucap Marni yang jika dilihat dari tingkahnya, sepertinya Marni sudah pernah melihat perempuan tersebut sebelumnya. Singkat cerita, setelah pintu kembali tertutup, Marni dan Laras pun masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan mulai berusaha tidur. Beberapa hari berikutnya, Laras yang sebelumnya masih baik-baik saja, saat itu tiba-tiba jatuh sakit tidak terkira. Seluruh tubuh Laras panas, dengan rambutnya yang sebelumnya lebat, dalam sehari mengalami kerontokan yang sangat hebat. Mengetahui semua itu, dengan kebingungan, Marni seketika mencari bantuan mulai orang-orang yang ada di sekitar, hingga dokter panggilan semua sudah dikerahkan. Namun sayangnya, meski sudah mendapatkan perawatan dokter panggilan, keadaan Laras ini bisa dibilang semakin membingungkan. Di setiap jam-jam tertentu, Laras benar-benar terlihat sehat, layaknya orang yang sama sekali tidak pernah sakit. Namun jika tengah malam tiba, Laras benar-benar menjerit kesakitan, seperti orang yang sedang dianiaya oleh seseorang. Disitulah akhirnya kecurigaan Marni semakin menguat jika Santoso punya hubungan khusus dengan makhluk tak kasat mata, karena dianggap bisa membahayakan nyawa anaknya. Marni akhirnya buka suara dan menanyakan langsung kepada Santoso. Apa yang sebenarnya kamu lakukan sih, Mas? Aku sering sekali lihat tingkahmu aneh. Anakmu sakit, kamu malah santai. Tidak kamu bawa ke rumah sakit, malah kamu bawa ke dukun. Oke lah, Laras akhirnya sembuh karena bantuan dukun itu. Tapi maksudku, kamu ini seolah-olah sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah ini. Tingkahmu aneh, Mas. Aku curiga selama ini kamu bersekutu dengan setan. Kalau sampai hal itu terjadi, kamu tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak mau ikut campur, dan kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kita, sampai mati, aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Marni kencang, yang seolah pada akhirnya dia meluapkan semua perasaan yang ada di dalam hatinya. Kamu ini ngomong apa? Aku lebih tahu dari kamu. Semua yang terjadi di rumah ini adalah tanggung jawabku. Aku kepala keluarga, aku yang memimpin. Sudah, jangan banyak bicara, nikmati saja kehidupanmu. Lihat sekarang hidupmu enak, tidak sengsara. Rumah kita besar, toko kita besar, kendaraan kita banyak. Apalagi yang kamu mau? Teriak Santoso lebih kencang dengan tatapan matanya yang melotot ke arah Marni. Singkat cerita, akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup besar di rumah tersebut. Di sini Marni menuduh jika suaminya ini melakukan praktek pesugihan karena setiap malam dia sering diganggu setan. Ditambah sering sekali Marni juga diarahkan untuk melakukan kegiatan seperti sebuah acara penyembahan yang di situ Santoso sama sekali tidak pernah menjelaskan maksud dan tujuan. Di sisi Santoso, dia mengelak semua tuduhan Marni dengan dalih dia melakukan semua itu karena adat dan tradisi keluarganya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tentu saja pertengkaran tersebut terjadi sangat hebat dan tidak jarang juga Santoso terlihat memukul tubuh dan kepala Marni karena tidak kunjung menemukan titik tengah. Saat itu Marni memilih untuk pergi dari rumah tersebut karena tingkah suaminya yang sangat aneh menurutnya. Karena watak keras Santoso, akhirnya Laras dilarang untuk ikut Marni pergi dan dia harus tetap tinggal bersama Santoso.
Setelah kepergian Marni, yang tinggal di rumah tersebut hanya Laras dan Santoso. Selamatan Kliwonan, sesajen rutin hingga semua yang biasa dilakukan oleh Marni, saat itu perlahan sudah tidak terlihat lagi dilakukan. Setiap harinya Laras di dalam rumah hanya menangis dengan dia yang sudah jarang sekali bekerja di dalam toko milik ayahnya. Keadaan keluarga Santoso saat itu benar-benar sudah kacau dan jauh seperti sebelumnya. Namun anehnya, di situ bukannya terlihat memperbaiki hubungan keluarga. Santoso malah terus saja pergi bersama Galuh ke Tulung Agung seperti biasanya. Karena sudah tidak ada Marni, saat itu Santoso malah semakin jarang terlihat di rumah, yang pada akhirnya, mau tidak mau, Laras setiap hari menjadi lebih sering diam di dalam rumahnya sendirian. Ya, selama di dalam rumah, Laras ini sudah jarang sekali membuka pintu. Setiap pulang kerja, dia langsung menutup pintu rumahnya dan memilih untuk beristirahat dan tidak pernah kemana-mana. Meski rasa gatal di tubuhnya yang sesekali memang masih terasa, seolah tidak dirasakan lagi oleh Laras karena tertutup rasa kesedihan karena ditinggal ibunya pergi entah kemana. Puncaknya, akhirnya hari itu pun tiba. Benar, hari itu pada akhirnya membuka siapa sebenarnya Santoso, apa yang dilakukan dan bagaimana akhirnya semua itu bisa berhenti. Jika tidak salah hitung, malam itu tepat 40 hari, di rumah Santoso sudah tidak pernah nampak lagi adanya sesajen dan selamatan Kliwon. Bulu tubuh Laras yang sebelumnya memang terlihat lebih panjang, saat itu benar-benar sudah semakin memanjang. Gatal yang sebelumnya masih bisa ditahan, malam itu akhirnya juga tidak mampu lagi dia tahan. Semalaman dia menangis, sambil terus menggaruk-garuk badannya dengan pakaiannya yang sudah seluruhnya dilepaskan. Merasakan semua itu, Laras hanya bisa menangis. Ditambah jika biasanya selalu ada ibunya yang menemani, saat itu ibunya sudah tidak ada lagi. Meski dalam hati kecilnya ingin sekali mencari di mana keberadaan ibunya, namun oleh Santoso, Laras benar-benar dilarang keluar rumahnya, kecuali untuk bekerja. Keadaan seperti itu tentu saja sangat membuat Laras terpukul. Dia depresi, dengan sesekali berteriak-teriak tidak berhenti. Meski kekayaan sudah melimpah ruah dia miliki, namun rasa kebahagiaan seolah sudah tidak pernah dia dapatkan lagi. Keadaan rumah selalu sepi, dengan hanya ada kesunyian dan perasaan tertekan yang setiap hari menyelimuti. Puncaknya dengan tidak kuat lagi menahan semua tekanan yang ada. Malam itu Laras akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan mencari keberadaan ibunya. Namun naasnya, entah apa yang sebenarnya terjadi. Laras malam itu mengalami kecelakaan tunggal yang akhirnya menewaskan dirinya sendiri. Menurut saksi mata, mobil Laras melaju dengan cukup kencang dan tiba-tiba berbelok seperti menghindari sesuatu yang pada kenyataannya jalan yang dilalui oleh Laras malam itu dalam keadaan sangat sepi. Meski tidak ditemukan luka yang sangat serius, Laras malam itu ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tentu saja, hal itu membuat orang-orang yang menemukan jenazah Laras seketika terkejut karena mereka pun tahu di tubuhnya tidak ditemukan luka yang berarti. Namun pada kenyataannya, Laras meninggal di tempat kecelakaan itu sendiri. Kabar kecelakaan tersebut tentu saja seketika terdengar di telinga Santoso yang penuh dengan isak tangis. Santoso saat itu meluapkan rasa sedih dan kekecewaannya. Dia memeluk jenazah Laras dengan air mata yang sudah keluar tidak terkira. Begitu juga dengan Marni. Kabar kecelakaan Laras tersebut seketika membuat dia pingsan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, yang akhirnya membuat dia seketika syok dan jatuh tersungkur. Puncaknya, setelah kematian Laras, kehidupan Santoso rasanya sudah semakin hancur saja. Meski bisnisnya semakin berkembang sangat pesat, kebahagiaan di hatinya seolah sudah sirna. Setiap hari, waktu dia habiskan hanya dengan menenggak miras. Ditambah surat gugatan cerai dari Marni yang juga sudah ada di tangannya.
dan entah apa yang ada di dalam pikirannya. Waktu itu Santoso akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sebenarnya, ada beberapa versi mengenai kematian Santoso ini. Ada yang mengatakan karena dia depresi, kemudian gantung diri. Ada juga yang bilang jika dia gantung diri karena ada bisikan gaib. Dan terakhir, ada isu paling kencang yang katanya kematian Santoso ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata. Setelah Santoso meninggal, harta kekayaannya benar-benar menjadi rebutan saudara-saudaranya. Ya, itulah cerita yang ditulis oleh Lakon Story, yang pada akhirnya kita tahu bahwa setiap pelaku pesugihan itu pasti mengalami nasib tragis di ujung ceritanya. Kehidupannya sengsara, rumah tangganya porak-poranda, keluarganya ada yang jadi korban, bahkan si pelaku juga pada akhirnya meninggal. Ya, begitulah yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf ya, jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Oh iya, buat kamu yang punya cerita horor, yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.